Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Guru Inspiratif. Hari ini kita akan membahas materi menyajikan teks eksposisi atau membuat teks eksposisi. Namun sebelum kita membahas bagaimana cara membuat atau menyajikan teks eksposisi, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Nah, sebelum kita membuat dan menyajikan teks eksposisi, kita memang harus memahami yang pertama adalah unsur-unsur teksnya. Nah, seperti yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya, unsur-unsur teks eksposisi itu ada dua, yaitu gagasan dan fakta. Di sini memuat ada gagasan atau ide, kemudian ada fakta adalah kejadian yang faktual, dan juga ada opini-opini sebagai bentuk penguatan unsur-unsur teks eksposisi. Sebelum membuat memang kita harus memahami ini terlebih dahulu agar teks yang kita buat itu betul-betul berada pada level teks eksposisi yang sesungguhnya. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada pembuatan atau menyajikan teks eksposisi, memang kita juga harus memahami struktur teks eksposisi tersebut. Karena struktur teks eksposisi merupakan dasar kita membuat sebuah teks atau menyajikan teks tersebut. Nah, yang pertama seperti kita ketahui ada tesis. Nah, tesis ini merupakan sebuah permasalahan, pengenalan isu, kemudian bagaimana proses diawali dari sebuah teks itu dinamakan tesis, dan ini sudah kita jelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian ada rangkaian argumen. Seperti yang sudah kita ketahui apa itu rangkaian argumen, sudah kita jelaskan juga bagaimana rangkaian argumen adalah berupa pendapat-pendapat, berupa argumentasi-argumentasi, berupa opini-opini yang kita rangkaikan menjadi sebuah paragraf yang kemudian nanti akan menjadi sebuah teks. Kemudian ada penegasan kembali. Apa itu penegasan kembali? Seperti yang sudah kita ketahui, penegasan kembali adalah berupa sebuah kesimpulan, kemudian bagaimana menyimpulkan isi dari atas sampai bawah teks tersebut. Dan teks eksposisi harus melakukan itu karena apa? Karena di rangkaian argumen itu begitu banyak sekali argumentasi dan opini yang kemudian nanti akan ditegaskan kembali dari hasil argumen-argumen tadi. Kemudian dibuatlah sebuah kesimpulan yang menyatakan bagaimana isi dari teks eksposisi tersebut. Nah, bagaimana cara kita menulis teks eksposisi? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yang paling sederhana. Pertama, kita harus menentukan topik. Langkah pertama teks eksposisi adalah menentukan topik. Cobalah memilih topik yang dikuasai dan menarik. Sebuah topik dikatakan menarik apabila berkaitan dengan kepentingan pembaca, menyangkut orang-orang penting atau terkenal, peristiwa besar, dan hal-hal langka atau unik. Nah, misalnya kita kasih contoh salah satu topik yang mungkin sampai sekarang masih menarik itu adalah tragedi Kenjahuruan yang ada di Malang. Nah, itu sampai sekarang masih sangat hangat topiknya, yang kemudian itu pasti banyak sekali orang yang membaca. Itu topik yang paling sederhana yang bisa Bapak beritahukan. Selanjutnya adalah menyusun kerangka tulisan. Nah, setelah kita memilih topik, itu yang paling penting adalah menyusun kerangka tulisan. Nah, penyusunan ini berfungsi membantu dalam menulis teks eksposisi yang sistematis dan mudah dipahami. Misalnya yang pertama, paragraf pertama kita menjelaskan tentang pengenalan isu dan permasalahan. Kemudian nanti di paragraf kedua kita masukkan argumentasi, opini. Paragraf ketiga juga demikian, opini dan argumentasi, dan kemudian diakhiri dengan yang terakhir itu sebuah kesimpulan. Tapi di situ hanya masih berbentuk rangka, masih tulisan-tulisan yang biasanya kita sebut ide pokok saja.
Selanjutnya adalah mengumpulkan bahan tulisan. Nah, teks eksposisi harus menguraikan isu-isu yang faktual seperti tragedi yang ada di Malang bola kemarin. Itu adalah isu yang faktual, yang ibaratnya fakta, kemudian benar-benar terjadi dan benar-benar lagi hangat diperbincangkan. Nah, kita cari referensinya di situ, misalnya kasusnya apakah kelebihan kapasitas kah, apakah memang di situ tentang gas air mata kah, dan kemudian itu semua harus kita kumpulkan bahan-bahan itu agar nanti ketika kita menulis teks eksposisi itu betul-betul faktual. Selanjutnya adalah mengembangkan. Nah, kita tadi di awal sudah menulis bagaimana menulis kerangka. Nah, kerangka tadi misalnya diawali dengan pengenalan. Di paragraf pertama kita lihat ada pengenalan sebuah kejadian. Nah, di situ kita kasih tahu, ceritakan kejadian, kronologisnya, dan bagaimana proses itu bisa terjadi. Nah, itu adalah hasil pengembangan dari mengembangkan kerangka sebuah paragraf. Selanjutnya, namun kita dalam pengembangan kerangka paragraf ini kita harus menggunakan bahasa dan kata-kata baku. Nah, sebab itu kalau menulis teks eksposisi paling tidak kita memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang insya Allah juga itu ada sudah di aplikasi-aplikasinya. Nah, semoga Ananda bisa membuat teks eksposisi dengan baik. Nah, kita akan mencari contoh bagaimana sih cara membuat teks eksposisi. Kita lihat contoh membuat teks eksposisi. Baik, ini ada judulnya adalah budaya tradisional semakin tergerus. Nah, ini adalah salah satu judul teks eksposisi ya, yang mungkin nanti akan kita bahas juga, akan kita bahas. Ini ada tesis. Nah, tesis itu kan kita sudah tahu bahwasannya di pengawalan diawali di paragraf awal, misalnya banyak aspek yang telah dicapai bangsa Indonesia pada 70 tahun usia kemerdekaan yang perayaan telah berlangsung. Namun kenyataan pencapaian ini hanya sebatas keberhasilan secara fisik. Kemampuan bangsa Indonesia untuk bersaing di bidang seni budaya, khususnya seni dan budaya tradisional, masih tertinggal jauh dibanding negara lain. Nah, ini adalah pengenalan yang akan masuk kepada nanti teks. Ini pengenalan, kita lihat di sini. Pertama, usia Indonesia yang 70 tahunan, kemudian ada keberhasilan namun secara fisik. Nah, ini kan penulis berbicara tentang budaya tadi secara judul. Jadi secara fisik Indonesia berhasil, namun khususnya seni dan budaya masih sangat tertinggal. Nah, disinilah ini pengenalan awalnya itu adalah tesis. Selanjutnya apa? Ada argumentasi. Nah, di sini ada argumentasi dari si penulis juga. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman seni budaya tradisional. Tentunya Indonesia dapat bersaing dalam bidang seni budaya dengan negara lain. Generasi muda sebagai pewaris budaya tradisional harus dimotivasi untuk melestarikan semangat mengembangkan budaya, harus ditanamkan sejak dini. Generasi muda dapat mengembangkan budaya tradisional tidak hanya di negeri sendiri, tetapi juga di kancah internasional. Nah, ini adalah bentuk argumentasi dari penulis bahwasannya Indonesia itu harusnya gitu dimotivasi tuh pemuda-pemudanya. Nah, di sini kan sebagai pewaris budaya tradisional. Nah, Indonesia seharusnya bisa bersaing karena Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya adalah anak muda harus benar-benar dimotivasi supaya apa? Supaya benar-benar paham dan bisa membawa budaya Indonesia bersaing di kancah internasional. Ini sebuah argumentasi. Bisa juga nanti Ananda mencari misalnya pendapat siapa yang dirangkaikan menjadi sebuah argumentasi. Nah, ini adalah penegasan ulang. Ini memang contoh hanya singkat ya, ada hanya 3 paragraf, namun di sini bisa menjadi sebuah contoh yang cukup menjadi bahan referensi. Nah, ini adalah penegasan ulang. Biasa kita sebut juga sebuah kesimpulan. Kondisi seni budaya tradisional perlu menjadi perhatian semua pihak. Kondisi tersebut harus menjadi pemicu berbagai pihak untuk melestarikan seni budaya tradisional. Dengan demikian budaya Nusantara dapat dibangun di negeri sendiri. Budaya Nusantara mampu sejajar dengan budaya negara lain. Jadi tidak ada yang akan memandang budaya Nusantara dengan sebelah mata lagi. Nah, di sini dijelaskan kita dari awal sudah berbicara tuh bahwasan 70 tahun Indonesia merdeka, fisik sudah bagus pembangunannya, namun seni budayanya masih agak kurang. Nah, kemudian ada pendapat bahwasannya Indonesia memiliki
budaya yang banyak, seni dan budaya, dan kemudian dari seni budaya tersebut seharusnya pemuda-pemuda kita motivasi. Nah, di terakhir di penegasan ulang itu seni budaya tradisional menjadi perhatian semua pihak, mau anak muda maupun orang tua. Nah, pesan Bapak adalah untuk bisa menulis dan menyajikan sebuah teks eksposisi harus bisa menguasai unsur teks eksposisi seperti tadi ada fakta dan gagasan utama, dan kemudian juga ada struktur, ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan kembali. Jadi semua harus benar-benar dikuasai Ananda secara baik. Baik, mungkin itu saja penjelasan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.